Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagi Anda adik-adik siswa SMP maupun SMA, selamat bergabung dalam program kami, yaitu program Belajar Matematika bersama Om Abai. Pada video kali ini kita akan belajar pemfaktoran bentuk aljabar, di mana teknik pemfaktoran ini merupakan sebuah teknik yang sudah harus sangat dikuasai oleh siswa SMP maupun SMA untuk memudahkan materi pembelajaran matematika selanjutnya. Nah, di sini mungkin Anda sudah familiar ya dengan istilah pemfaktoran. Itu cuman kita sering melakukan pemfaktoran, terus juga mencari akar-akar persamaan dan seterusnya. Tapi kadang-kadang kita itu lupa nih, apa sebenarnya yang dimaksud dengan pemfaktoran. Saya punya 3 bentuk aljabar itu yang biasanya kita temukan dalam materi matematika. Yang pertama itu bentuk AX plus minus BX yang dapat kita rubah menjadi perkalian antara X dengan A ditambah atau dikurang B, A plus minus B ya. Kemudian bentuk kuadrat. Bentuk kuadrat X kuadrat min Y kuadrat, di mana setiap elemen itu kita kuadratkan. Maka ini dapat kita pecah menjadi perkalian 2 buah bentuk, yaitu X min Y dikalikan dengan X plus Y. Kemudian ini bentuk yang ketiga, yaitu bentuk kuadrat dalam bentuk persamaan kuadrat, yaitu AX kuadrat plus minus BX lalu plus minus C itu dirubah menjadi bentuk A dikalikan X plus minus P per A, kemudian X dikalikan dengan X plus minus Q per A. Nih, dari ketiga bentuk ini kita dapat mengambil sebuah kesimpulan. Jadi yang disebut dengan memfaktorkan bentuk aljabar yaitu Anda mengubah bentuk aljabar seperti AX plus minus BX, X kuadrat min Y kuadrat dan seterusnya itu menjadi perkalian 2 buah atau lebih dari faktor-faktor bentuk aljabar ini. Kita perhatikan di sini X merupakan faktor dari AX plus BX. Kemudian A plus B juga merupakan faktor dari AX plus minus BX. Jadi sebenarnya yang disebut dengan memfaktorkan adalah mengubah bentuk aljabar menjadi perkalian faktor-faktornya, gitu kan? Nah, di sini sangat jelas sekali ya. Lihat ketiga bentuk ini ternyata bentuk AX plus BX berubah menjadi perkalian 2 buah faktor. Kemudian bentuk X kuadrat min Y kuadrat juga merupakan perkalian 2 buah faktor, yaitu faktornya X minus Y dan X plus Y. Begitupun dengan bentuk seperti ini. Bentuk seperti ini itu dapat dirubah menjadi faktornya, itu perkalian faktornya, yaitu bentuk AX plus minus P per A, kemudian X dikalikan X plus minus Q per A. Ini semua adalah bentuk faktor dari AX kuadrat plus BX plus C. Nah, nanti kita akan kasih porsi yang lebih banyak di sini nih untuk menjelaskan pemfaktoran bentuk AX kuadrat plus minus BX plus C. Kita punya bentuk tiga bentuk aljabar. Nah, di sini saya akan jelaskan satu persatu ya. Satu persatu dari bentuk ini kita ambil contoh yang pertama, yaitu bentuk AX plus minus BX sama dengan X dikalikan A plus minus B. Coba kita lihat nomor 1. Di sini kita punya 4 contoh soal. Kita bisa pecahkan satu-satu ya. Nah, di sini Anda lihat untuk nomor 1 di sini kita lihat nih. Jadi 2x kuadrat ditambah 10x. Nah, ini strateginya adalah Anda mencari jadi yang dipakai bersama nih, yang dipakai bersama oleh 2x kuadrat dan 10x, atau Anda bisa uraikan 2x kuadrat itu menjadi faktor-faktornya. Nah, ini boleh saya tuliskan dalam bentuk seperti ini. 2x, kemudian saya kalikan dengan x, kemudian ditambah dengan 5 dikalikan dengan 2x gitu, ya kan? Ini tidak merubah bentuk dari persamaan aljabar ini. Lihat di sini bahwa 2x pangkat 2 itu boleh saya rubah menjadi 2x dikali x. Kemudian untuk 10x itu saya rubah menjadi 5 dikalikan dengan 2x. Nah, di sini ada faktor bersama nih, atau disebut dengan faktor persekutuan nih, antara dua suku ini, yaitu kita punya 2x. Nah, ini nih. Jadi ada faktor yang sama atau ada unsur yang sama yang dapat kita
pakai bersama kemudian dapat kita keluarkan. Ini saya tulis di sini. Kita lihat 2x dikalikan x kemudian ditambah dengan 5 dikalikan dengan 2x. 2x-nya, 2x yang ini kita keluarkan bersama. Itu kita keluarkan menjadi 2x. Kemudian ini dikalikan. Lihat aja, 2x kali x dibagi dengan 2x itu hasilnya adalah x. Kemudian karena di sini tandanya plus, maka kita tulis dengan plus. 5 dikalikan dengan 2x dibagi dengan 2x adalah sisanya apa nih? Sisanya 5 kan? Ini berarti 5. Nah, bentuk aljabar 2x kuadrat ditambah 10x ini boleh kita rubah menjadi 2x dikalikan dengan x plus 5. Gimana adik-adik? Yang ini mungkin lebih terasa lebih mudah ya. Nah, juga kita lanjut untuk nomor 2. Nomor 2 di sini kita punya, saya tulis ulang ya. Ini setengah dikalikan a kuadrat b, kemudian ditambah dengan setengah dikalikan dengan ab kuadrat. Coba perhatikan di sini. Di sini ada setengah, ada a, ada b. Di suku kedua kita punya setengah, a, dan b. Yuk, kita bisa tebak bahwa yang dapat dipakai bersama atau faktor persekutuan dari kedua suku ini adalah setengah a, b, ya kan? Setengah AB, kemudian ini kita kalikan. Lihat, untuk mencari bentuk di sini, ini kan pasti karena tandanya plus, maka di sini plus, gitu kan? Nanti kita harus mengisi bentuk yang ini 2 nih. Nah, sekarang untuk mengisi bentuk ini, Anda bisa bagi saja bentuk setengah A kuadrat B dibagi dengan setengah AB. Hasilnya adalah, lihat, setengah A kuadrat B dibagi dengan setengah AB. Itu hasilnya adalah A, ya kan? Jadi setengahnya habis, B-nya habis, A kuadrat dibagi A adalah A. Kemudian untuk bentuk yang kedua, setengah AB kuadrat dibagi setengah AB itu adalah B. Sehingga bentuk lain ataupun faktor atau pemfaktoran dari setengah A kuadrat B ditambah setengah AB kuadrat, ini hasilnya adalah setengah AB dikalikan A ditambah B. Nah, ini jelas ya, pada intinya adalah Anda mencari unsur yang dapat dipakai bersama oleh kedua buah suku. Nah, sekarang kita lihat nih. Kemudian nomor 3. Nomor 3 itu kita punya bentuk 12, suku pertama itu adalah 12x pangkat 2. Kemudian ditambah dengan 3xy. Kemudian di sini ada 6xz. Nah, berarti strateginya adalah kita harus mencari sebuah unsur itu kan yang dapat dipakai bersama oleh ketiga suku ini. Lihat ini. 12 3 6. Berarti berapa tuh? 12 3 6 yang dapat dipakai 3 ya. Ini dapat kita keluarkan 3 nih. 3. Kemudian x kuadrat, xy dan xz. Apa unsur yang sama? Unsur yang samanya yaitu adalah x, ya kan? Ada lagi nggak? Saya rasa nggak ada. Nah, ini berarti setelah Anda mampu mengeluarkan unsur yang sama ataupun faktor yang dapat digunakan bersama ketiga suku ini, maka Anda kemudian kalikan dengan bentuk yang lain, yaitu yang dapat sisa dari pembagian ketiga suku ini dengan 3x-nya. Nah, sekarang lihat 12x kuadrat dibagi dengan 3x, 12 dibagi 3 hasilnya 4. Kemudian x kuadrat dibagi x hasilnya adalah x. Kemudian lalu saya tambahkan, lihat di sini 3xy dibagi dengan 3x, berarti 3 dibagi 3 adalah 1, x dibagi x adalah 1, bersisa y. Maka Anda tuliskan dengan di sini y. Nah, ini untuk suku yang ketiga, lihat 6xz. 6 dibagi 3 adalah berapa? Ini saya tulis di sini aja. Ini adalah 2, kemudian x dibagi x adalah 1, lalu z dibagi ini hasilnya adalah z nih, ya kan? Nah, ini jadi bentuk 12x kuadrat ditambah 3xy ditambah 6xz itu adalah bentuknya, hasil penjabarannya adalah 3x dikalikan 4x ditambah y ditambah 2z. Nah, ini untuk soal yang nomor 3. Kemudian kita lihat untuk yang nomor 4.
Nah, ini untuk nomor 4. Lihat di sini kita punya bentuk ACX kuadrat. Lalu ada lagi bentuk ADX kuadrat. Lalu ada lagi bentuk AEX. Nah, berarti langkah pertama adalah Anda mengumpulkan ataupun mencari unsur yang digunakan bersama oleh suku pertama, yaitu ACX kuadrat, lalu suku ADX kuadrat, kemudian suku AEX. Nah, di sini berarti lihat nih, ada yang sama nggak di semua. Jadi mata Anda harus jeli melihat unsur yang sama nih. Berarti yang pertama pasti A ya. A-nya ini sama nih. A-nya berarti saya tulis A. Apalagi yang sama? C sama nggak? Nggak ada. Kemudian X nih. Berarti di sini kita ada X kuadrat, ada X kuadrat, ada X. Berarti yang kita ambil adalah X. Berarti yang digunakan bersama. Nah, ini berarti Anda sudah mampu mengeluarkan unsur yang sama nih, yaitu AX nih. AX, kemudian selanjutnya Anda kalikan, gitu kan? Anda kalikan, buka kurung, kali. Nah, caranya untuk mengisi di sini ada 3 berarti kan? Maka di sini ada plus, lalu di sini juga haruslah ada plus, lalu seperti ini. Nah, sekarang cara untuk mengisi tempat di sini adalah Anda bagi saja bentuk ACX kuadrat dengan AX gitu ya. Jadi di sini lihat ACX kuadrat dibagi dengan AX, maka A-nya boleh dicoret. Kemudian di sini atau X kuadratnya bolehlah X dikali X nih. Maka kemudian ini kita cari X coretnya, ini juga dicoret. Hasilnya adalah CX. Maka di sini isinya adalah CX. Kemudian untuk yang kedua, ADX kuadrat dibagi AX. Lakukan hal yang sama, yaitu A kemudian D dikali X dibagi dengan A dikali X. Maka A-nya boleh dicoret, kemudian X-nya juga boleh dicoret. Sisanya apa? Yaitu DX, ya kan? DX. Kemudian apalagi nih? Yang ini adalah AEX, gitu kan? Berarti itu adalah, kalau misalkan saya lihat AEX dibagi dengan AX, maka kita coret saja A kemudian X hasilnya adalah E. Demikian ya. Ini jadi prinsipnya adalah langkah pertama atau strategi pertama itu adalah mencari nilai ataupun bentuk yang dipakai bersama oleh suku-suku yang bersangkutan. Kemudian untuk mengisi sisanya, Anda tinggal bagi suku yang dimaksud dengan pembaginya ini, yaitu pembagi AX-nya ini. Kalau di contoh 4 seperti ini, maka hasilnya adalah seperti ini. Gimana adik-adik? Apakah sudah dapat dipahami? Mudah-mudahan bentuk satu ini masih mudah kita pahami ya. Mungkin demikian. Untuk contoh yang satu nanti, seandainya ada pertanyaan, silakan Anda tulis di kolom komentar. Lalu nanti mungkin akan saya tambahkan video-video selanjutnya untuk memperjelas pembahasan untuk contoh soal bentuk yang pertama. Oke, sekarang kita masuk pembahasan pada bentuk yang kedua ya, yaitu bentuk kuadrat, bentuk X kuadrat min Y kuadrat dijabarkan menjadi perkalian antara X min Y dengan X ditambah Y. Nah, ini berarti Anda harus tempel aja ya. Kalau misalkan kita lihat contoh bentuknya yang pertama, contoh soal nomor 1, ini bentuk yang kedua itu kita punya X kuadrat min 16 gitu ya. Ini untuk soal nomor 1, kita lihat di situ ada bentuk X kuadrat min 16. Nah, ini Anda upayakan, karena ini bentuknya adalah pengurangan dari 2 buah kuadrat, maka kita lihat di sini ada bentuk yang kedua X kuadrat min Y kuadrat. Maka Anda harus tempel tuh bentuk itu, sehingga kita rubah 16 ini menjadi pangkat 2. Ini bisa kita lihat, jadi misalkan kita punya X kuadrat dan ini 16, boleh 4 dipangkatkan dengan 2. Nah, ini berarti mengambil bentuk seperti ini. X-nya adalah X kuadrat, kemudian Y-nya adalah 4 pangkat 2, dan ini tidak merubah bentuk yang pertama. Nah, ini kalau sudah berubah seperti ini, maka kita tinggal memperkalikan. Berarti ini adalah X, ini adalah Y-nya. Maka ini adalah X min 4, kemudian dikalikan dengan X ditambah 4. Itu kita ikutin bentuk seperti ini. Untuk nomor 2, ini kita lihat kita punya bentuk 36 X pangkat 2 dikurangi dengan 89.
1. Nah, ini berarti kita rubah 36 dan 81 menjadi bentuk perpangkatan, yaitu berarti harus menjadi bentuk pangkat 2 nih. 36 itu kalau dibikin pangkat 2 berarti dia akan sama dengan 6 pangkat 2. Kemudian kita kalikan dengan X pangkat 2. Nah, ini juga sama nih, 81 berapa? 81 itu berarti 9 dipangkatkan dengan 2. Nah, ini ada sifat nih, ini ada sifat perpangkatan. Ada sifat perpangkatan kalau misalkan kita punya A pangkat dengan N, kemudian B dipangkatkan dengan N, maka ini boleh sama dengan A dikalikan dengan B dipangkatkan dengan N. Sehingga bentuk ini hanya dicoret-coret aja ya. Nah, ini untuk 6 kuadrat X kuadrat boleh saya rubah menjadi bentuk 6X dipangkatkan dengan 2. Seperti ini ya. Lalu ini dikurangi dengan 9 pangkat 2. Nah, ini juga sama nih. Ini juga mengambil bentuk dari X kuadrat min Y kuadrat dengan catatan bahwa X-nya itu diganti dengan 6X, kemudian Y-nya diganti dengan 9. Maka ini boleh saya tuliskan menjadi 6X min 9, kemudian ini dikalikan dengan 6X ditambah 9, gitu ya. Nah, ini mirip sekali untuk nomor 3. Nomor 3 juga sama, berarti kita punya soalnya adalah 4X pangkat 2 dikurangi dengan 25Y pangkat 2. Nah, ini berarti semuanya dalam bentuk kuadrat nih. Nah, ini berarti boleh saya rubah menjadi 2X gitu ya. Ini lihat, 2X pangkatkan dengan 2, gitu kan. Lalu ini dikurangi dengan 5Y dipangkatkan dengan 2. Sama ya, seperti ini ya prosesnya ya, seperti nomor 2 ini nih. Maka ini boleh kalau sudah mengambil bentuk seperti ini, maka Anda tinggal tempel bentuk ini. Jadi ini akan sama dengan 2X min 5 kemudian dikalikan dengan 2X ditambah 5, ini tambah 5Y, ini juga tambah 5Y. Seperti itu ya. Itu untuk nomor 3. Nah, untuk nomor 4 kita lihat di sini itu X pangkat 2 dikurangi dengan 3, ya kan? Nah, berarti Anda harus mampu merubah 3 itu menjadi bentuk perpangkatan, itu menjadi dirubah menjadi bentuk pangkat 2. Berarti kita lihat aja, ini adalah X pangkat 2 dikurangi, lihat, akar 3 pangkat 2. Nah, ya kan? Dari mana? Karena kalau misalkan akar dipangkatkan 2, maka akarnya akan hilang. Jadi ini sama saja, ini juga sama ya. Ini kita lihat perubahan dari 3. Itu akar 3 pangkat 2 itu maksudnya adalah akar 3 dikalikan dengan akar 3. Akar 3 dikali akar 3 itu adalah akar 9. Akar 9 sama dengan berapa? 3. Jadi 3 ini boleh kita rubah menjadi akar pangkat 3 pangkat 2, gitu ya. Sehingga bentuk yang X kuadrat min 3 yang sudah kita rubah menjadi X kuadrat min akar pangkat 3 pangkat 2, ini boleh kita tuliskan menjadi sama dengan X min akar 3 kemudian dikalikan dengan X ditambah dengan akar 3, gitu ya. Ini untuk contoh soal pada bentuk 2. Nanti kita akan lihat contoh soal untuk bentuk yang ketiga ya. Nah, ini kita lihat bentuk yang ketiga. Nah, ini bentuk yang paling banyak kita gunakan nih. Yang paling banyak kita gunakan. Rata-rata ini apa sih, kemampuan atau skill ini harus Anda miliki, yaitu ketika Anda mulai mempelajari seperti persamaan logaritma, terus kemudian trigonometri. Kalau apalagi yang paling banyak diekspor itu dalam limit, gitu kan. Ya oke deh, kita lihat bentuk itu. Jadi kita punya bentuk AX pangkat 2 ditambah dengan BX ditambah dengan C, gitu ya. Nah, ini apa sih, Anda harus pertama kali mengenal terlebih dahulu bahwa A dan B itu disebut dengan koefisien. Kemudian C itu disebut dengan konstanta. Nah, ini memfaktorkan bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C maksudnya adalah membuat bentuk ini menjadi perkalian dua buah faktor dari AX pangkat 2 tambah BX tambah C. Kenapa hanya ada 2? Karena memang di sini ada pangkat 2, gitu kan. Kalau di sini pangkat 3 berarti dia harus merupakan perkalian dari 3 buah faktor, gitu kan.
kita harus rubah itu menjadi bentuk di sini A dikalikan dengan X, di sini ada plus minus P per A, kemudian di sini X plus minus dengan Q per A, di mana jadi di sini A dikali C itu P dikali Q ya, ini P dikali Q seperti dari bentuk ini, P kali Q itu harus sama dengan A dikali C, kemudian kalau P ditambah Q itu harus sama dengan B, ini berarti yang tengah nih, yang tengah itu adalah P ditambah dengan Q. Jadi prinsipnya adalah Anda mencari dua buah bilangan yang kalau dikalikan hasilnya adalah A dikali C, kemudian kalau dijumlahkan adalah hasilnya adalah B. Nah, ini biasanya kalau kita menggunakan variabel atau huruf itu biasanya kita bingung. Jadi kita lihat aja, ternyata di sini ada dua kasus nih. Langsung kita contohnya, langsung pakai kasus yang pertama. Itu kalau kita lihat, kalau kasus A-nya sama dengan 1, artinya berarti koefisien di depan X kuadrat itu sama dengan 1. Maka persamaan kuadrat berubah menjadi X pangkat 2 ditambah dengan BX, kemudian ditambah dengan C. Seperti ini ya. Nah, kita lihat untuk langsung saja ke contoh soalnya. Untuk contoh soal nomor 1. Nomor 1 katanya berapakah ataupun rubah faktorkan bentuk dari X pangkat 2 ditambah dengan 7X ditambah dengan 10. Nah, ini berarti prinsipnya adalah Anda cari dua buah bilangan yang kalau dikalikan itu akan sama dengan 10. Gitu kan? Berarti yang paling ujung. Kemudian kalau ditambahkan itu harus sama dengan yang tengah nih. Itu adalah 7. Jadi bilangan berapakah gitu ya? Bilangan berapakah kalau yang dikalikan sama dengan 10, kalau yang ditambahkan sama dengan 7. Nah, ini strateginya adalah jangan dulu Anda cari bilangan yang ditambah, tapi harus cari bilangan yang dikali dulu, yaitu dari kita cari aja nih yang perkalian 10. Perkalian 10 ini semua kemungkinan dari perkalian 10 adalah 1 kali 10. Bisa kan? 1 kali 10, kemudian berapa lagi? 1 kali 10, kemudian bisa 2 dikali dengan 5 gitu kan? Atau kalau dibalik ya juga boleh. Ini kan 5 dikali 2 atau 10 dikali 1. Yang ini ya udah sama saja, ini cuma mengambil bentuk dari cukup 2 saja karena 1 kali 10 sama dengan 10 kali 1. Kemudian 2 kali 5 sama dengan 5 kali 2. Nah, ini berarti kita cukup, saya hapus saja yang ini, kita tidak perlu. Jadi kita hanya memerlukan 1 kali 10 dan 2 kali 5. Kemudian lihat di sini ada dua bentuk perkalian yang harus kita pilih nih. Dan ini kita harus pilih salah satu saja. Tapi berarti cara memilihnya adalah yang ada hubungannya dengan 7, dimana kalau dijumlahkan itu akan sama dengan 7. Yang mana coba? Kalau 1 dengan 10, kalau Anda pilih 1 dengan 10, betul 1 kali 10 sama dengan 10. Tapi apakah 1 ditambah 10 sama dengan 7? Ternyata tidak. Maka yang harus kita pilih adalah opsi yang kedua nih. Kita lihat, ini 2, 5, kemudian 2, 5, gitu ya. Lihat ini, 2 kali 5 sama dengan 10. 2 ditambah 5 sama dengan 7. Jadi yang kita pilih perkaliannya adalah 2 dikalikan dengan 5. Boleh nggak 5 kali 2? Silahkan. Kalau 5 kali 2 ya tidak akan merubah apapun gitu kan. Nah, setelah Anda menemukan perkaliannya, kemudian Anda ikutkan atau Anda tuliskan bentuk seperti ini. Ini berarti X, lihat di sini plus 2, maka Anda tulis saja plus 2. Kemudian ini plus 5, maka ini adalah X ditambah 5. Nah, ini berarti selesai. Jadi bentuk X kuadrat ditambah 7X ditambah 10 dapat dirubah menjadi X plus 2 dikalikan dengan X plus 5. Gitu ya. Gimana? Sudah dapat dipahami? Oke. Kita masuk contoh soal yang kedua. Itu di sini kita punya X pangkat 2 kemudian dikurangi dengan 7X, kemudian apa tuh? Dikurangi dengan 8. Nah, ini berarti kita harus mencari bilangan yang kalau dikalikan itu sama dengan berapa? Sama dengan
nih sama dengan yang ujung ya, ini sama dengan negatif 8. Kemudian kalau ditambahkan dia akan sama dengan yang tengah. Yang tengah berarti libatkan juga nih, kalau di sini bertanda negatif ya berarti harus dilibatkan tanda negatifnya. Ini adalah negatif 7 gitu ya. Nah berarti di sini ingat, kalau Anda belum mampu menebak secara langsung, ya seharusnya nanti kalau sudah lancar pasti dapat menebak secara langsung. Jadi kita bikin bentuk perkalian yang hasilnya adalah negatif 8. Berarti perkalian yang hasilnya negatif 8 nih, kita bikin seperti ini. Kita bikin, ini hanya dicoret-coret aja ya, di coretan Anda. Ini berarti kalau yang hasilnya minus 8 adalah 1 dikalikan min 8. Ya kan? Lalu berapa lagi? Urutkan aja. Kalau 1 berarti langsung negatifnya. Negatif 1 dengan 8. Min 1 kali 8 juga min 8 ya. Kemudian berapa lagi? 2 ya. 2 kali berapa yang hasilnya min 8? Yaitu min 4. Lalu perkalian berapa lagi? Kebalikannya, min 2 dikali 4 gitu ya. Masih ada lagi nggak? Kalau 4 kali min 2 ya sama saja. Berarti cukup bentuknya seperti ini. Nah untuk kita punya 4 buah nih. Ada 4 buah perkalian, 1, 2, 3, 4 seperti ini. Nah jadi untuk ngeceknya yang manakah yang akan kita pilih adalah cari yang kalau dijumlahkan itu sama dengan negatif 7. Coba lihat, 1 tambah min 8 berapa? 1 ditambah min 8, nih ini kandidat yang paling baik nih. 1 ditambah min 8 adalah min 7. Sementara kalau min 1 tambah 8 sama dengan 7, ya kan? Kalau 2 ditambah min 4 itu akan sama dengan negatif 2. Sementara min 2 ditambah 4 itu akan sama dengan 2. Jadi di sini yang paling cocok adalah 1 dan min 8. Berarti kita tuliskan di sini, Anda boleh tulis 1 di sini atau min 8 juga boleh. Min 8 dikali 1 ini adalah min 8 dikali 1 juga. Setelah Anda ketemu bentuk ini, maka Anda tinggal menuliskan seperti ini. X, kemudian karena di sini negatif, maka Anda tulis minus 8. Kemudian karena di sini positif, maka Anda tulis X ditambah dengan 1. Nah ini selesai nih. Bentuk X kuadrat min 7X min 8 boleh saya rubah menjadi X min 8 dikalikan dengan X plus 1 gitu ya. Ini untuk contoh nomor 2 gitu. Oke. Setelah kita lihat contoh yang kedua, coba kita lakukan untuk contoh yang ketiga untuk lebih memantapkan lagi ya. Ini di sini ada contoh soal, bentuknya adalah X pangkat 2 ditambah dengan 9X kemudian ditambah dengan 20 gitu ya. Yuk kita mulai belajar langsung tebak-tebakan ya. Kalau dikali itu harus sama dengan 20, kalau ditambah itu harus sama dengan 9. Bilangan berapa? Kalau misalkan kita cari kalau perkalian berapa yang hasilnya 20, kalau ditambah sama dengan 9. Bisa tebak? Ini hasilnya tentu saja 4 dan 5. Ini 4 dan 5. Coba lihat, 4 kali 5 itu 20. 4 ditambah 5 adalah 9. Sebenarnya prosesnya sama kayak tadi ya. Berarti Anda mencari faktor atau beberapa perkalian, hasil perkalian dari 20. Yaitu 1 kali 20. Kemudian berapa lagi itu? Yang paling mungkin 2 kali 10. Kemudian berapa lagi? Kalau 5 berarti 5 kali 4 dan seterusnya. Tapi sebenarnya kalau sudah mahir itu Anda akan langsung punya sense. Di sini kalau yang ditambahkan sama dengan 9, kalau dikalikan sama dengan 20 itu bilangan berapa aja? Itu adalah bilangan 4 dan 5. Nah ini setelah Anda mendapatkan ini, boleh Anda tulis menjadi X ditambah 4, kemudian ini adalah X ditambah 5. Ini selesai gitu ya. Nah ini untuk kasus 3 nih, untuk kasus yang pertama di mana A-nya sama dengan 1. Jadi prinsip dasarnya adalah Anda harus mencari 2 buah bilangan nih, 2 buah bilangan yang kalau dikalikan ini sama dengan yang ujung. Kalau ditambahkan harus sama dengan yang di. Kemudian kita coba lanjutkan untuk masuk kepada kasus 2, itu di mana kasus 2 itu A-nya itu tidak sama dengan 1. Nah, berarti di depan X kuadrat ada angka. Ya kan? Di depan X kuadrat ada angka. Nah ini sebenarnya prinsipnya sama saja seperti kita melakukan contoh yang pertama, hanya saja di sini harus perkalian 2 buah bilangan itu harus merupakan perkalian antara di depan X kuadrat dengan C gitu ya. Seperti ini bentuknya akan begini nih.
Bentuknya akan mengambil bentuk A dikalikan X plus minus P per A, kemudian X plus minus Q per A gitu ya. Kita lihat untuk soal nomor 1 langsung nih. Biasanya kalau kita pakai variabel itu akan bingung nih, tapi kalau pakai angka biasanya sudah ada pencerahan. Kita lihat nih, ini 2X pangkat 2 lalu ditambah dengan 11X kemudian ditambah dengan 15. Nah, ini berarti lihat di sini di depan X kuadrat ada angka 2. Ingat, di depan X kuadrat ada angka 2. Maka Anda harus mencari dua buah bilangan sama seperti tadi. Kalau dijumlahkan itu sama dengan 2 kali 15. Berapa? 2 kali 15 itu adalah 30 gitu ya. Kemudian kalau ditambahkan itu harus sama dengan yang tengah. Itu akan sama dengan 11. Bilangan berapa? Bisa tebak langsung nggak? Gitu kan? Nah, ini kalau tebak langsung, ini adalah hasilnya 5 dan 6. 5, 6. Coba lihat. 5 kali 6, 30. 5 tambah 6, 11. Nah, ini sudah mendapatkan seperti ini, lalu kita ikuti bentuk yang ini. Berarti A-nya itu adalah yang di depan X kuadrat. Berarti, lihat ini, tempatkan 2 di depan terlebih dahulu. Kemudian lihat dikalikan dengan X. Lihat di sini dia bertanda plus ya. Dia bertanda plus, maka di sini berarti tandanya plus juga. Plus 5 dibagi dengan yang bilangan yang di depan X kuadrat. 5 per 2. Kemudian yang ini X ditambah 6. 6 harus juga dibagi dengan 2. Jadi 6 per 2. Jadi bedanya dengan yang tadi itu, kalau yang tadi tidak perlu dibagi dengan yang di depan X kuadrat, karena memang betul di depan X kuadrat untuk contoh kasus 1 itu adalah 1, sehingga bilangan berapapun kalau dibagi 1 ya hasilnya bilangan itu sendiri gitu ya. Nah, ini sementara kalau ada kasus di depan X kuadrat itu ada angka atau ada bilangan, maka Anda harus bagi dengan bilangan tersebut ya kan, seperti ini nih. Jadi di sini boleh kita lakukan. Ini kita kalikan ya, kita proses terus. 2 kali X adalah 2X gitu ya. Lalu 2 dikali 5 per 2. 2 kali 5 per 2 itu adalah 2 dikali 5, 10. 10 dibagi 2. Itu hasilnya adalah 5. Atau nih kelihatan banget, kalau misalkan kita punya perkalian seperti ini, sebenarnya tinggal dicoret 2-nya saja gitu ya. Jadi ini dapatnya 2X ditambah 5. Lalu lanjutkan di sini X ditambah 6 per 2. Jadi X ditambah 6 per 2 berapa? 6 per 2 adalah 3. Nah, ini berarti bentuk 2X kuadrat ditambah 11X ditambah 15 dapat diubah menjadi bentuk seperti ini. Gitu ya. Mungkin demikian untuk contoh yang nomor 1. Nanti kita lakukan lagi untuk contoh yang nomor 2 ya. Kita lihat untuk soal nomor 2, bentuknya adalah 8 dikurangi dengan 17X kemudian ditambah dengan 2X pangkat 2. Nah, ini Anda jangan kaget bahwa yang di depan bukan 8 nih. Sebenarnya ini hanya dibalik saja, ya kan? Berarti ini Anda balik dulu nih. Anda balik dulu supaya kelihatan lebih enak. Itu 2X pangkat 2, kemudian min 17X, kemudian ditambah dengan 8, gitu ya. Sama seperti tadi, berarti Anda harus mencari dua buah bilangan yang kalau ditambahkan atau perkalian dulu juga boleh. Kalau dikalikan itu akan sama dengan 16, yaitu 2 kali 8. Kemudian kalau dijumlahkan dia harus sama dengan negatif 17 gitu ya. Silakan Anda cari dua buah bilangan yang kalau ditambahkan itu sama dengan negatif 17, tapi kalau dikalikan dia akan sama dengan 16. Bilangan berapa? Ya, ini saya tebak ya, atau saya langsung hitung tanpa harus mencari bentuk faktornya. Ini adalah min 1 min 16. Min 1 min 16 gitu ya. Jadi kalau Anda belum mahir seperti ini, maka Anda tinggal cari aja yang hasil perkaliannya 16 gitu kan. Lalu kalau dijumlahkan hasilnya akan negatif 17. Nah, ini berarti kita sudah punya nih, angkanya adalah negatif 1 dan negatif 16. Nah, berarti sama. Lihat di depan X kuadrat ada angka 2, maka Anda tulis 2. Kemudian dikalikan dengan X, kemudian min 1 per 2, ya kan? Kemudian dikalikan dengan X min 16 per 2. Seperti ini ya. Lalu proses lebih jauh, ini 2 kali X adalah 2X, kemudian 2 kali min setengah itu adalah 1 gitu ya. Kemudian yang ini
X 16 dibagi 2 berapa? 16 bagi 2 itu adalah 8 ya. X dikurangi dengan 8. Ini untuk contoh soal yang kedua. Oke, kita lihat untuk soal yang nomor 3 ya. Nomor 3 kita punya 4X pangkat 2 lalu ditambah dengan 11X kemudian dikurangi dengan 3 dikurangi dengan 3 ya, dikurangi dengan 3. Nah, ini berarti sama ya. Berarti cari dua buah bilangan yang kalau dikalikan itu sama dengan negatif 12, kemudian kalau ditambahkan itu harus sama dengan 11, gitu kan? Sama nih, ini Anda harus cari perkaliannya berapa gitu ya. Misalkan dari 1 nih, 1 kali min 12 ya kan? Atau min 1 kali 12 dan seterusnya. Nah, di sini kita cari dua buah bilangan tersebut, kalau dikalikan itu sama dengan negatif 12, tapi kalau ditambahkan itu harus sama dengan 11. Mungkin di sini adalah min 1 kali 12. Ini min 1 kali 12. Coba lihat, buktikan. Min 1 kali 12 itu adalah negatif 12. Dan min 1 tambah 12 adalah 11. Nah, ini ingat, di depan X kuadrat kita punya 4. Maka Anda tempatkan 4 di opsi pertama Anda gitu. 4 kemudian dikalikan. Nah, ini juga nih ada satu tips nih dari saya nih. Jadi begitu Anda melihat bentuk 1, 12 atau min 1 dan 12, min 1, 12. Nah, di sini kan Anda harus menempatkan dua buah bilangan tersebut ke dalam dua kurung ini gitu ya. Jadi, untuk ditempatkan di kurung yang pertama, itu pilihlah bilangan yang tidak dapat membagi habis 4 gitu lah. Di sini 12 dibagi 4 bisa kan? Nah, itu lebih baik ditaruh di belakang saja. Kemudian kalau misalkan yang 1 ini 1 dibagi 4 ternyata tidak habis. Dia hasilnya, maksud tidak habis itu adalah tidak cipless, artinya tidak pas. Maka Anda tempatkan bilangan yang tidak dapat membagi habis 4. Ya, contoh yang tadi berarti tidak bisa membagi 2 gitu ya. Maka tempatkan di urutan yang pertama. Jadi di sini boleh dituliskan dengan X kemudian min 1. Ingat, di sini harus dibagi dengan bilangan yang di depan X kuadrat. Nah, ini kemudian ini adalah X, di sini tandanya plus, maka di sini plus 12 per 4 gitu ya. Nah, ini Anda langsung proses lagi. 4 dikali X itu adalah 4X, kemudian 4 dikali min 1 per 4 itu adalah min 1 gitu kan. Nah, ini X ditambah 12 dibagi 4 berapa? 12 bagi 4 itu 3 ya. Ini X plus 3 gitu ya. Jadi bentuk kuadrat ini, bentuk kuadrat 4X kuadrat tambah 11X min 3 dapat Anda rubah atau dapat Anda faktorkan menjadi bentuk seperti ini gitu kan. Nah, ini ini yang disebut dengan faktor-faktornya. Jadi perkalian dua buah faktor. Jadi faktor dari 4X kuadrat ditambah 11X min 3 itu adalah 4X min 1 dan X ditambah 3 gitu ya. Mungkin demikian nih untuk materi pemfaktoran bentuk aljabar. Jadi ya seandainya Anda masih belum begitu paham, belum mengerti, silakan Anda tulis di kolom komentar itu untuk mendapatkan kejelasan lebih jauh. Jadi nanti saya akan berikan penjelasan sesuai dengan apa yang Anda tanyakan. Mungkin demikian ya. Tetap semangat semua bagi siswa SMP yang sedang belajar pemfaktoran, kemudian siswa SMA baik kelas 1 kelas berapa? Kelas 10 ya. 10, 11, 12 itu silakan Anda tetap semangat untuk belajar matematika. Ternyata matematika itu akan ringan kalau Anda dasarnya cukup kuat. Mungkin demikian materi kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.